Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu semangat belajar daring di rumah. Anak-anak, pada kali ini kita akan masuk pada pembelajaran kita yang berikutnya. Dan ingat, sebelum belajar jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, pada pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran kelima, kita akan membahas tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Anak-anak, pada pelajaran tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul ini, kisah Nabi yang pertama yang akan kita pelajari adalah kisah dari Nabi Ayub alaihi salam. Anak-anak, simak cerita ibu berikut ini ya. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus Allah dari negeri Syam. Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya Nabi Ayub adalah putri dari Nabi Lut alaihissalam, sedangkan istri Nabi Ayub alaihissalam adalah bernama Rahmah. Nabi Ayub alaihissalam tergolong orang yang kaya raya, tetapi tidak sombong dan juga tidak kikir. Suka menolong orang tanpa memandang golongan, pangkat, dan jabatan. Beliau melakukan itu semata-mata karena Allah dengan hati ikhlas. Dan juga Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah lupa hatinya untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Nabi Ayub alaihissalam selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah, sehingga para malaikat terkagum-kagum terhadap ketaatan Nabi Ayub dan keikhlasan hatinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu saat Nabi Ayub mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pertama, anaknya yang berjumlah 11 orang satu persatu meninggal dunia. Yang kedua, semua harta benda yang dimilikinya habis terbakar, termasuk kebun anggurnya. Yang ketiga, menderita sakit kulit atau kudis yang sangat parah dan menjijikkan. Bahkan dari kulit sekujur tubuhnya mengalir darah bercampur nanah. Penyakit kulit ini diderita Nabi Ayub selama kurang lebih 7 tahun. Istrinya pergi tidak mau merawat Nabi Ayub yang sedang sakit. Suatu hari istrinya berkata kepada Nabi Ayub bahwa dia sungguh tidak sanggup lagi merawat Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub marah atas sikap istrinya yang kurang tawakal menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub berjanji dengan berkata kepada istrinya, "Jika kelak aku telah sembuh dari penyakitku dan kekuatan badanku telah pulih kembali, aku akan mencambukmu sebanyak 100 kali." Walaupun berat dan besar cobaan tersebut, namun beliau tetap sabar dan tabah serta tawakal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semakin tinggi keimanannya kepada Allah. Beliau lantas berdoa kepada Allah yang bunyinya, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah diganggu oleh setan dengan kepayahan dan kesusahan, serta siksaan, dan Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Seperti juga dalam penjelasan Allah dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35 yang berbunyi, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebahagiaan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Akhirnya, atas kesabaran dan ketabahan Nabi Ayub tersebut, penyakit kulitnya sembuh tanpa bekas. Setelah ia menghentakkan kakinya ke tanah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian keluarlah air yang memancar yang dipakainya untuk mandi dan minum. Anak-anak, berkat kegigihan dan ketabahan beliau dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya mengembalikan kesehatan juga kekayaannya saja, tetapi mengembalikan semuanya. Pada saat itu istri beliau kembali kepadanya. Nabi Ayub pun melaksanakan sumpahnya, yaitu mencambuk istrinya sebanyak 100 kali. Setelah itu Nabi Ayub hidup dengan berbahagia tanpa kendala apapun. Dan Nabi Ayub alaihissalam hidup sampai akhir hayat dan wafat pada usia 93 tahun.
Nah, anak-anak ibu, dari kisah Nabi Ayub tadi yang dapat kita simpulkan adalah bahwasannya kita harus memiliki sifat tawakal, tabah, dan selalu bersyukur kepada Allah. Karena setiap Allah memberikan cobaan, maka pasti Allah akan memberi jalan keluar, seperti yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Maka dari itu anak-anak sekalian harus menerapkan sifat dan juga tingkah laku dari Nabi Ayub alaihissalam agar anak-anak selalu hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah berasal dari Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Nah, maka lahirlah seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Nah, itu adalah menurut kata ahli nujum atau dukun yang berkata kepada Raja Fir'aun. Tetapi Raja Fir'aun itu terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala melindungi Musa dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa agar anaknya dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Asia, istri dari Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun marah, akan tetapi dengan bujuk rayu Asia, Fir'aun luluh hatinya dan ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Asia memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa tidak mau. Ia menangis. Hingga pada akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabat. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabat adalah ibu kandung dari Musa alaihissalam sendiri. Selanjutnya Asia meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabat pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang suka menolong. Terbukti seperti kisah ia menolong kedua gadis untuk memberikan minum kepada ternaknya. Dan kedua gadis itu memuji Musa karena ia sangat membantu mereka memberikan minum kepada hewan ternaknya. Karena apa? Karena gadis tersebut sedang membantu ayahnya yang sedang sakit. Nah, karena Nabi Musa ini orang yang suka menolong, dengan tidak sungkan-sungkan walaupun belum mengenali kedua gadis tersebut, maka Nabi Musa dengan senang hati menolong kedua gadis tersebut. Nah, itulah anak-anak, kita harus saling tolong menolong dan tidak memilih-milih orang. Nah, karena Nabi Musa itu suka menolong, kedua gadis tersebut ternyata ayahnya adalah seorang nabi yang bernama Nabi Syuaib alaihissalam. Dan salah seorang gadis tersebut tertegun melihat Nabi Musa yang baik kepada mereka, sehingga gadis tersebut meminta kepada ayahnya yaitu Nabi Syuaib alaihissalam untuk mengambil Musa sebagai seorang pekerja kepada mereka. Nah, ternyata ayah kedua wanita itu menyukai juga Nabi Musa alaihissalam dan pada akhirnya Nabi Musa diizinkan untuk bekerja dengan Nabi Syuaib dan Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya adalah Nabi Musa saat menghadapi Raja Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala membantu Nabi Musa dan memberikan sebuah mukjizat yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari kekuatan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa di Mesir membuat Fir'aun sangat marah dan menuduhnya Musa sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negara itu. Musa telah mengingatkan Fir'aun,
Janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu akan binasa dan mendapat siksa dari Allah. Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang Nabi Musa. Akhirnya Musa meladeninya dan berkata, "Kalau begitu kumpulkanlah semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Dan di hari perjumpaan itu tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu atau kami akan memulai lebih dahulu." Lalu Musa mengucapkan kata-kata, "Kamulah lebih dahulu." Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa. Di saat demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang." Quran Surat Toha ayat ke-69. Nabi Musa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya, seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun tersebut. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan. Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Asia, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya dia menyiksa orang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah yang memerintahkan agar Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terbentang di hadapan mereka. Nabi Musa dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa sampai di seberang dengan selamat. Sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan bala tentaranya semua pun ditelan oleh air laut. Nah, demikianlah anak-anak pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Raja Fir'aun dan para tentaranya yang durhaka. Anak-anak, dari kisah Nabi Musa tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya kita harus sabar juga dalam menghadapi segala cobaan dan selalu berteguh iman kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita jalan mudah dalam kesulitan, dan juga jangan lupa kita selalu beribadah dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Baiklah anak-anak, sekian dulu penjelasan dan cerita ibu mengenai kisah dari Nabi Ayub dan Nabi Musa alaihissalam. Kita akan kembali lagi pada minggu depan dengan penjelasan ibu yang pada pelajaran berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat daring ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.